Ibu Silvin. Salam semua Bapak Ibu yang ada di Zoom, Facebook, IG. Salam semua. Firman Tuhan ini saya mau bagikan di Markus 9:33. Markus 9 ayat 33 sampai 37. Saya bacakan. Siapa yang terbesar di antara para murid? Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Firman Tuhan ini saya renungkan bahwa untuk menjadi yang terbesar, prinsip-prinsip dunia mengatakan untuk menjadi yang terbesar, kita harus show off. Kita harus mencoba cari jalan shortcut untuk menjadi yang terbesar. Tapi firman Tuhan katakan, untuk menjadi yang terbesar, kita harus menjadi pelayan dari semuanya. Kita harus, kalau prinsip dunia mengatakan kejar hal tertinggi, sesuatu yang paling tinggi dengan banyak cara. Saya ada di dunia sekuler, Bapak Ibu. Saya bersyukur dipercayakan ada di Harvest untuk juga melayani. Di dalam dunia sekuler itu, mereka banyak mengejar untuk menjadi yang terbesar dengan cara-cara dunia. Tapi ketika kita tahu prinsip kerajaan surga, untuk menjadi yang terbesar, hendaklah kita menjadi yang terakhir dari semuanya. Pelayan dari semuanya. Artinya kita melayani tanpa memandang status sosial dari orang yang kita layani. Bukan hanya kita di depan para penguasa-penguasa, raja-raja kita melayani, tapi sebagai murid Kristus, sebagai the ultimate warrior, kita melayani orang-orang dari berbagai status kehidupan mereka dengan tulus hati. Saya melihat ada seorang staf saya di kantor lama dulu, dia itu dari seorang helper, tapi dia sangat-sangat excited dalam melayani setiap order yang masuk ke dia gitu. Dia helper, dia memulai karirnya dengan helper, lalu setiap kali saya minta tolong kepada dia melakukannya sangat-sangat dengan excited. Dia melakukannya dengan sukacita, dia melakukannya dengan yang terbaik yang dia bisa lakukan. Lalu saat itu posisi sales terbuka, dia datang kepada saya, dia melamar untuk menjadi sales. Padahal dia hanya dari teknisi, dari helper biasa. Saya pikir bagaimana mungkin teknisi atau helper biasa bisa menjadi sales di perusahaan asing dan menjual produk yang lumayan mahal, tapi saya nggak lagi berpikir seperti itu karena saya melihat dia bekerja sungguh-sungguh dengan segenap hati. Dia mau menjadi yang terakhir dari semuanya, pelayan dari semuanya. Dia melayani tanpa memandang status. Dia melayani dengan penuh sukacita. Sehingga saya terima dia menjadi sales saat itu. Pada saat dia diterima menjadi sales, saya juga melihat karakter terbentuk di dalam diri dia. Memang dia melayani. Jadi saya sangat menyukai statement dari Pak Vincent yang mengatakan, saya tidak tergantung dari alam semesta. Saya juga tidak tergantung daripada dunia ini, dari orang per orang. Dalam melayani visi Tuhan, tidak tergantung pada kondisi alam semesta. Kondisinya COVID toh harvest makin meningkat. Kondisinya COVID toh malah pelayanan ini makin dikenal oleh banyak bangsa. Artinya memang kita sebagai murid-muridnya Kristus,
Kita tidak lagi tergantung sama alam semesta, sama politik. Kita hanya bergantung hanya pada satu juru selamat kita. Apapun penyakitnya, kita tidak lagi bergantung pada fakta di depan mata kita yang mengintimidasi kita bahwa kita tidak punya kuasa untuk menyembuhkan apapun, apapun penyakitnya, apapun juga kondisinya. Karena kita sudah diberi kuasa. Saya bersyukur saya diperhitungkan di pelayanan ini. Saya dari sekuler, tapi diberikan tanggung jawab ada di sini. Saya bersyukur, berterima kasih karena saya merasakan pada saat saya ada di sini, saya mengimpartasikan kuasa kebesaran nama Tuhan pada saat saya melihat orang-orang yang sakit. Lalu balik lagi ke Markus 9 ayat 35. Hendaklah menjadi yang terakhir dari semuanya, pelayan dari semuanya. Banyak orang ingin mengejar jabatan baik di sekuler ataupun di rohani. Bagaimana caranya ada di posisi tertentu, namanya terpampang, ada posisi tertentu. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita nggak perlu segala upaya untuk melakukan itu. Lakukan yang terbaik yang menjadi tanggung jawab kita saat ini. Pada saatnya nanti, saat opportunity, peluang terbuka, kita bisa masuk ke situ. Karena hanya Tuhan yang promosi kita. Pada saat Tuhan mempromosi kita, di 1 Petrus 5 ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Jadi kita nggak usah kisruh untuk mencoba mencari posisi-posisi jabatan baik itu di rohani ataupun di sekuler. Karena pada saatnya nanti, pada saat kita setia, kita akan diberikan peluang untuk ada di dalam posisi-posisi strategis yang Tuhan mau kita ada di situ. Seperti Daud. Daud menggembalakan 2-3 dombanya. Sangat-sangat tidak diperhitungkan oleh orang tuanya. Namun pada saat dia dengan segenap hatinya melayani, bekerja dengan segenap hati, melindungi domba-dombanya dari binatang buas. Dia sudah terlatih sedemikian rupa sehingga pada saat orang-orang tidak berani melawan Goliat, dengan skill yang sudah terlatih di padang gurun, di padang rumput, dia berani untuk melawan Goliat. Saat ini apa yang dipercayakan oleh Bapak Ibu? Walaupun rasanya kita ada di corner, di ujung, tidak bisa kita melihat sesuatu yang baik terjadi di dalam diri kita. Lakukan dengan segenap hati kita. Untuk menjadi yang terdahulu, prinsip kerajaan surga adalah menjadi yang terakhir dari semua pelayan, dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Jadi kita nggak perlu lagi ikut ada di sistem dunia untuk menjadi yang terbesar, melakukan ini, itu, tidak taat kepada pemimpin, atau berbagai macam. Hendaklah kita mempunyai hati yang benar-benar merendahkan hati kita, mengucap syukur atas setiap tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita hari-hari ini. Lalu, di Markus 9 ayat 36, maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Pada saat saya merenungkan firman Tuhan ini, saya berpikir ya, pada saat saya masih kanak-kanak, masih sangat kanak-kanak, masih suka main-main gitu. Saya berserta kakak dan adik saya perempuan. Kalau papa saya datang, saya itu bisa dengan lari, dengan sukacita, saya bisa tinggalkan mainan saya, makanan saya, minuman saya. Saya lari, saya dapati papa saya. Papa saya pulang kerja kan, capek gitu ya. Jadi saya lihat dia dari jauh saja, saya udah tahu gitu. Tanpa mencium dia, tanpa tahu gimana, saya udah tahu itu papa saya. Mau bawa makanan ataupun tidak bawa sesuatu, saya yang penting lari, saya kejar dia, saya sambut dia. Saya pengen dipeluk duluan. Jadi
Saya punya kakak perempuan, saya punya adik perempuan, saya itu pengen dipeluk duluan, saya pengen lari yang secepat-cepatnya agar saya dipeluk duluan sama papa saya. Pada saat saya merenungkan firman Tuhan ini, sebegitunya gitu, anak kecil ini menyambut Yesus. Adakah hari-hari ini untuk saya juga Bapak Ibu, adakah hari-hari kita dalam menyambut Tuhan Yesus, menanti Tuhan Yesus, kita seperti anak-anak ini? Kalau papa saya belum datang pulang dari kantor, saya suka ngelihat jam, artinya walaupun masih kecil ya, saya suka tanya ini jam berapa, ini sore, ini kok papa saya belum pulang gitu. Saya karena kedekatan saya dengan papa saya jadi pengen pengen cepat-cepat digendong gitu. Gimana caranya untuk sampai ke papa saya duluan untuk cepat-cepat digendong dan bercerita sama papa saya. Tadi saya ini, apapun mainan saya lagi asik apapun dengan kakak saya atau dengan teman saya. Begitu saya ngelihat papa saya kejar dia. Saya ingin dipeluk duluan. Itu rasa yang sangat membuat saya menyambut Yesus yang saya renungkan gitu. Apakah hari-hari ini saya pribadi, Bapak Ibu, apakah kita masih mempunyai rasa yang sama dalam menyambut Yesus? Rasa yang sama begitu luar biasa saat kita kedatangan seorang ayah atau mungkin Bapak Ibu punya figur sendiri gitu. Kalau saya tentunya figur saya adalah papa saya sangat respect pada beliau. Jadi saat saya masih kecil saya merasa dikasihi, begitu dicintai, sehingga ketika saya melihat dia, saya akan lari dengan kencang. Saya tinggalkan keasikan saya tinggalkan apapun yang saya punya, demi dapat memeluk duluan papa saya. Apakah kita masih punya, saya pribadi ya, saya renungkan firman Tuhan ini. Kenapa Tuhan Yesus memeluk anak kecil ke-12 murid yang bertengkar di jalan menuju ke Kapernaum? Tuhan bertanya, bukannya Tuhan nggak tahu. Tuhan itu tahu pada saat mereka berjalan ke Kapernaum. Mungkin murid-muridnya berkata, saya yang paling besar, karena saya, kalau sekarang ya kita, saya yang paling bagus, karena saya bisa WL, saya bisa firman Tuhan, saya bisa ini, saya yang paling oke untuk posisi itu. Atau di dunia sekuler, saya yang paling bagus, karena saya jago dalam hal jualan, presentasi segala macam. Meributkan hal-hal yang ingin mendapatkan posisi strategis dalam hidup kita. Padahal firman Tuhan, prinsip kerajaan surga sangat-sangat jelas. Kita harus menjadi yang terakhir dari semuanya, pelayan dari semuanya. Artinya kita tidak perlu lagi mempeributkan hal-hal yang diributkan dunia. Kita lakukan bagian kita saat ini dengan sangat baik. Waktu datangnya kesempatan. Promosi itu datang. Biarlah promosi itu datang benar-benar murni dari Tuhan. Seperti janji Tuhan di 1 Petrus 5 ayat 6. Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Saat Daud ditinggikan pada waktunya, nggak ada lagi yang bisa goyang dia. Nggak ada lagi. Siapa Daud bisa ditinggikan melawan Goliat? Tidak ada lagi yang bisa mengalahkan Goliat selain Daud saat itu. Promosi itu datang dari Tuhan. Tanggung jawab itu datang dari Tuhan. Kita nggak perlu lagi ngoyo-ngoyo datang ke atasan kita, leader kita untuk melakukan hal yang dilakukan dunia. Biarkan promosi itu datang dari Tuhan. Kita melakukan apa yang menjadi bagian kita saat ini. Kita punya kerendahan hati untuk melakukan hal-hal yang rasanya kecil saat ini, tapi kita melakukannya extraordinary. Kita melakukannya dengan excellent. Sehingga kita bisa menjadi contoh pada saat promosi itu datang. Kita sudah siap, kita sudah ready, Bapak Ibu. Lalu di ayat 37, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku. Di situ saya juga memperkatakan, barang siapa menyambut orang-orang atau dalam sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Itu dengan sesuatu yang luar biasa, kita bisa menghardik semua sakit penyakit. Kalau kita tahu bahwa nama Yesus itu sangat-sangat luar biasa, kita nggak lagi takut dengan apapun yang ada di depan mata kita. Saya sedikit kesaksian, tahun lalu di bulan
awal Januari, saya sudah membuat strategi untuk perusahaan saya, untuk saya memimpin penjualan di perusahaan asing. Lalu saya sudah membuat strategi di bulan Januari agar dilakukan, agar sales saya melakukan strategi-strategi ini. Namun di bulan Maret Bapak Ibu terjadi COVID masuk, Januari, Februari penjualan masih oke, baik. Maret itu langsung drop. Pada saat Maret langsung drop, strategi yang saya buat di bulan Januari udah tidak bisa digunakan sama sekali. Sudah usang, sudah layu, sudah tidak bisa digunakan sama sekali karena strategi itu mengundang orang untuk datang, membuat event. Jadi ada kerumunan yang harus saya lakukan di situ. Saya buat di situ, tapi sudah tidak bisa. Tapi saya harus beda. Saya ini anak Tuhan. Saya harus melakukan apa yang orang tidak bisa lakukan. Pada saat semuanya drop, saya datang sama Tuhan. Saya berkata sama Tuhan, Tuhan, kasih saya perbedaan dalam memimpin. Mereka boleh bilang, fakta dunia boleh bilang, yes, ini semuanya ekonomi drop, hampir semua company mengalami kondisi yang tidak baik, penjualan merosot, itu adalah fakta-fakta dunia. Saya tidak berjalan di fakta dunia. Saya berjalan dalam prinsip kerajaan surga. Saya tidak lagi menghidupi itu. Saya memberkati ladang yang Tuhan beri kepada saya. Saya berkata, bukan dengan kosong, dengan iman saya, Tuhan, meskipun aku wanita, memimpin perusahaan ini, dengan kondisi seperti ini, aku percaya, dalam kelemahanku, aku kuat. Saya melakukan apa yang menjadi bagian saya. Lalu saya rubah strategi. Saya rubah hal-hal yang harusnya dijalani di bulan Januari. Tampaknya di bulan Maret tidak ada nothing. Di bulan April tidak ada pergerakan sama sekali. Di bulan Mei juga tidak ada pergerakan sama sekali. Saya lihat, tapi saya percaya saya punya Papa, saya punya Bapa yang super, yang provide everything yang perlukan. Dia menyediakan semua yang saya perlukan. Surga terbuka untuk saya. Jadi saya pikir saya jalani saja. Di tengah orang-orang berkata, impossible untuk melakukan ini dan itu di kondisi saat ini. Saya lakukan, saya kerjakan, saya melakukan bagian saya. Akhirnya di akhir Desember tahun lalu, penjualan kita luar biasa. Dan itu semuanya mereka, tim saya mendapat apresiasi dari banyak orang. Itu karena pada saat kita mencoba, ada fakta dunia, kita berada di atas fakta dunia. Kita tahu bahwa Tuhan kita luar biasa. Apa yang Bapak Ibu saksikan hari-hari ini? Ada di mana posisi kita saat hari-hari ini? Kita berkati, kita berikan kehidupan pada kondisi apapun yang saat ini terjadi. Tidak peduli seberapa parahnya kita. Tidak peduli seberapa parahnya dunia katakan, kita tidak berjalan dalam sistem dunia. Kata Pak Vincent, kita tidak bergantung pada alam semesta. Kita bergantung hanya kepada Tuhan Yesus, sumber dari segala sumber, solution provider. Apapun masalah kita, dia penyedia solusi buat kita. Jadi kita nggak perlu lagi takut dengan apapun yang terjadi di depan mata kita. Lakukan yang terbaik, meskipun tidak ada yang melihat. Menjadilah pelayan, menjadilah orang-orang yang dibilang mungkin terakhir dari semua, it's okay. Tapi lakukan yang terbaik, saat tiba nanti, promosi akan datang. Pada saat Yesus datang, kita kejar seperti anak kecil. Kita mengejarnya dengan luar biasa. Sehingga kita menjadi yang terbesar. Menjadi yang terkemuka. Tapi itu bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah kita melakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan untuk menyenangkan Bapa kita. Bapa kita akan berurusan dengan kita untuk mempromosi kita.
Urusan kita adalah melakukan yang terbaik. Yang terbaik yang Tuhan beri, tanggung jawab yang Tuhan beri pada kita saat ini. Jangan pernah mempeributkan seperti murid-muridnya. Saya yang terbesar, saya yang termuka-muka. Kita ada di tubuh Harvest. Kita sama-sama bergandengan tangan melakukan yang terbaik untuk jiwa-jiwa. Nggak perlu lagi kita ingin menjadi ini posisi di sini, posisi di sana. Nggak perlu lagi kita marah terhadap apapun yang terjadi. Nggak perlu lagi kita merasa kecil hati. Lakukan apa yang leader kita berikan tanggung jawab kepada kita dengan sebaik-baiknya. Banyak contoh di Harvest seperti Pak Dani ya. Saya melihat kesetiaannya. Dia di back office tidak terlihat. Tapi kita bisa melihat bahwa kesetiaan dia membuat nanti dianya akan dipromosi. Terbukti Pak Vincent banyak ya ada memberi posisi-posisi strategis karena kesetiaan. Saat ini kita sama-sama ada di Harvest untuk satu visi, menangkan jiwa. Menangkan jiwa dimanapun kita berada. Setiap hari, pada saat kita bertemu dengan orang, kerinduan kita cuma satu. Dia merasakan kasih Bapa seperti kita merasakan kasih Bapa. Dia menyambut Tuhan Yesus seperti kita, anak-anak kecil yang menyambut Kristus. Mempersiapkan diri Bapa kita datang. Gak peduli dengan mainan, gak peduli dengan makanan, minuman. Saat dia datang, kita sambut dia. Dengan kencang, dengan berlari kencang. Hanya untuk dekat-dekat dengan Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Semoga memberkati Bapak dan Ibu semua yang ada di Zoom, Facebook, YouTube. Terima kasih.